WHV itu bisa sampai 1 M guys. Gaji per minggu 2 digit lah. Untuk upgrade HP-nya itu HP merek buah itu bisa. Apakah betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Sargenu Channel. Gimana kabar kalian hari ini guys? Saya harap kalian baik-baik saja dimanapun berada. Terima kasih buat teman-teman yang sudah share dan juga subscribe video saya sampai sekarang ini. Semoga video saya bisa memberi manfaat dan juga menambah wawasan guys ya, dan juga hiburan. Hari ini saya akan share ke teman-teman tentang WHV yang lagi booming-boomingnya kayak gitu ya. Tapi sebelum itu saya mau info juga. Terima kasih buat teman-teman yang sudah follow Instagram saya. Buat yang belum follow, monggo silahkan kalau berkenan di follow di Real Sargenu Channel tanpa ada spasi, jadi semuanya digabung. Ini tempat area buat orang yang suka mancing dan juga ngebot kayak gitu, atau jalan-jalan pakai boat. Ini waktu sore sunset kayak gitu ya. Saya mau info juga bahwasanya ada WHV yang terkena scam lagi guys ya. Saya kurang tahu teman-teman sudah pernah dengar atau enggak, tapi saya baru baca berita itu beberapa minggu yang lalu itu bahwa ada 2 WHV kena scam di Darwin, dan 2 orang tersebut dikirim ke, kalau nggak salah, remote area somewhere kayak gitulah, dan di area tersebut nggak ada sinyal dan tempat tinggalnya itu, akomodasinya itu kurang memadai kayak gitu. Jadi 2 orang tersebut sempat mau berencana kabur kayak gitu karena ditawarin pekerjaan, tapi bukan pekerjaan yang benar-benar seperti yang ditawarkan gitu. Ternyata ditawarin pekerjaan farm di Timun, tapi ternyata bukan di Timun. Beritanya ditawarin kerja seperti itu, tapi beritanya bilang kalau mereka harus kerja di angkat-angkat besi kayak gitu. Saya kasihan banget. Jadi buat teman-teman tetap hati-hati di sana apabila menerima tawaran pekerjaan dari Australia, khususnya di Darwin juga. Dan selanjutnya ada juga berita yang kurang enak banget. Ada WHV yang dari Indonesia mengalami kecelakaan di Perth. Waktu itu sekitar sore juga atau jam berapa gitu. 2 orang tersebut sedang road trip kalau nggak salah. Sayangnya 2 orang tersebut meninggal di tempat kejadian. Jadi buat teman-teman selalu hati-hati kalau ngedrive di manapun, khususnya di Australia. Meskipun jalanannya terlihat sepi, tapi harus tetap waspada guys ya. Karena apa? Kecepatan itu benar-benar tinggi-tinggi di sini, paling enggak 80 atau 60 gitu. Apalagi kalau sudah di luar kayak outback kayak gitu, bisa 130. Itu hati-hati buat teman-teman yang barusan nyetir di Australia terus langsung dapat segitu kecepatannya, bisa kaget banget gitu ya. Tetap waspada guys ya. Kita akan ngobrol-ngobrol bentar tentang ada berita kayak gitu ya, WHV itu bisa sampai 1 M guys. Apakah benar gitu loh? Saya ngitung-ngitung sendiri, dan contohnya saja ya, saya jujur nggak pernah WHV, tapi contohnya saja saya ambil dari adik dan juga teman-teman adik sekitar kayak gitu. Itu antep guys, berat banget gitu loh untuk dapat segitu itu. Saya nggak tahu 1 M itu bersih atau kotor. Dan kalau teman-teman ada pengalaman di mining dan lain-lain yang gajinya memang tinggi dan teman-teman sudah mengalaminya, tolong bisa share di kolom komentar guys ya. Apakah benar gitu loh? Saya juga pengen tahu gitu loh, apakah benar sih ini bisa mendapatkan segitu. Karena jujur saya hanya
masuk ke sini kerjanya waktu itu bisa kerja pakai student visa gitu kan. Saya belum pernah menjajaki sama sekali WHV, kecuali adik di sini masuk langsung WHV kayak gitu untuk bisa kerja ya. Dan yang saya pahami, WHV itu bener paling enggak gaji per minggu 2 digit lah, itu sudah pasti. Tolong buat teman-teman bisa diklarifikasi buat teman-teman WHV, apabila saya mengatakan hal yang kurang tepat boleh dikoreksi, tapi paling enggak itu seminggu bisa 2 digit. Apakah betul? Terus untuk upgrade HP itu kemungkinan bisa. Untuk upgrade HP-nya itu HP merek buah itu bisa. Upgrade mobil itu juga bisa. Karena selain mobil di Australia itu cukup terjangkau harganya, dan juga bisa tawarnya itu nggak terlalu jauh-jauh dari harga aslinya, tapi bisa lebih rendah kayak gitu. Itu bisa, saya percayanya seperti itu. Tapi bukan berarti para WHV di sini itu bakal menghabiskan semua dana atau semua biaya yang mereka dapat dari kerja tersebut. Enggak, paling enggak gaji 35 per jam gitu aja, dikalikan ini roughnya aja ya, kasarannya 35 per jam dikali kerja 5 hari, 2 hari off, jadi 1 minggu 2 hari off, jadi total sekitar 280 satu hari. Lah 1 hari 280 kerja 8 jam dikalikan 5 hari, 280 dikali 5 hari sekitar 1400. Itu kotor, saya kurang tahu berapa, kita ngomong kotornya saja 1400 per minggu dikalikan 4, 1400 kali 4 dalam 1 bulan 5.600. Ini saya catat guys ya, ini kasarannya saja, teman-teman boleh berangan-angan juga. Dalam 1 bulan 5.600. Terus kalau seumpama dikalikan dalam 12 bulan, itu kasarannya grossnya 67.200. Itu belum dipotong teks. Kalaupun sudah dipotong teks, paling enggak total bersih 50 ribuan atau sekitar 60 ribuan kayak gitu. Saya kurang tahu berapa pastinya WHV dipotong pajak penghasilannya, soalnya saya belum pernah WHV kayak gitu. Dari gross tadi 67.200 berarti sekitar berapa, 700 juta ya guys ya, 1 tahun. Itu pun belum nyentuh 1M guys, itu dalam waktu 12 bulan. Itu dengan asumsi $35 per jam dari satu pekerjaan. Dan WHV kita tahu sendiri, kita tidak boleh kerja di satu tempat selama 12 bulan terus kayak gitu, kecuali mendapatkan izin dari imigrasi dan juga mendapatkan izin dari company-nya atau perusahaannya kayak gitu ya. Sunset guys di belakang teman-teman itu beautiful banget. Terus kalau seumpama dapat tax return juga, tax return itu juga membantu guys, paling enggak 2 digit lagi, 1.800, atau kadang teman-teman juga dapat 3.000 kayak gitu ya, paling enggak 67.200 ditambah paling enggak 3.000 lah maksimal tax return ya, 70 ribuan. Nah dari 70 ribuan itu ya paling enggak 700 juta lebih per tahun. Dari situ nanti teman-teman juga pasti dipotong pajak lagi gitu loh kan. Saya untuk 1M itu belum pernah guys, saya melihat sendiri, kecuali ada di website itu bilangnya bahwa pekerjaan tersebut akan menerima salary dalam 1 tahun itu 100.000 lebih. Nah itu saya pernah baca seperti itu,
Tapi pekerjaannya apa mas? Nah, pekerjaannya bukan di mining, tapi pekerjaannya saya lihat itu secara profesional. Entah itu dokter, lawyer, atau spesialis kayak gitu. Itu benar-benar gajinya di luar angka 100.000, bisa di atas 100.000 dolar per tahun kayak gitu. Dan tadi gaji yang 1 tahun 67.200 itu gross guys ya, belum dipotong rent, belum dipotong kalau teman-teman punya mobil rejo atau fuel, terus juga belum juga dipotong makan dan lain-lain. Kalau seumpama ya memang di mining, kerja di mining itu bisa digratisin semua kayak gitu ya, entah itu dari makan, minum, terus akomodasi, kemungkinan semua itu bisa di cover dari perusahaan tersebut. Itu bisa. Jadi nyimpen duit dari semua kayak gitu, itu bisa. Tapi apakah lagi teman-teman di luar itu nanti masih kirim ke orang tua enggak? Kayak gitu, masih kirim ke anak istri di luar Australia enggak kayak gitu. Contoh kalau supaya saya nggak punya mobil mas, saya nggak ada rejo karena dijemput dari perusahaan. Bisa saja ngirit kayak gitu. Ya paling nggak gross 67.200 itu bersih gitu kan. Ya untung banget. Jujur saya juga belum pernah melihat adik sampai segitu gitu. Karena selama ini dipotong, dalam arti dipotong itu 6 bulan itu maksimal kerja, atau 3 bulan maksimal kerja, terus pindah tempat lain. Jadi kan ada gap gitu loh guys, dari bulan ketiga dan bulan kedepannya itu kan otomatis nggak kerja kan kayak gitu. Jadi saya kurang tahu, kalau seumpama memang benar-benar ada 1M, bisa ditulis di kolom komentar, bisa share sama kita guys ya, apakah itu benar gitu loh. Saya mau juga gitu loh kerja seperti itu, tapi perlu diingat kerja seperti itu 12 jam, kadang 8 jam, terus non-stop 7 hari tanpa ada break atau tanpa ada hari libur. Itu beda tempat, beda rules atau beda aturan kayak gitu. Ingat, kesehatan mental juga bisa perhatikan, dan pasti kesehatan mental bener-bener kena itu guys, kena banget. Dan lagi WHV itu ya guys ya, enaknya itu nggak membayar tuition fee guys, beda sama student. WHV nggak membayar uang kuliah, yang dimana uang kuliah sendiri paling nggak tiap 3 bulan atau 4 bulan itu harus full paid, benar-benar harus full time student, itu harus fully paid. Jadi bebas dari itu semua. Dan saya sharingnya ini berdasarkan ini guys ya, visa unlimited working hours. Kalau seumpama visa student itu tidak bisa disamakan dengan visa WHV, karena visa student cuman bisa bekerja unlimited working hours itu pada waktu liburan saja, bukan setiap saat kayak WHV gitu. Enggak, WHV itu bisa kerja gila-gilaan, unlimited working hours itu bisa, cuman nggak boleh kerja lebih dari satu company itu lebih dari 3 bulan atau 6 bulan kayak gitu dari imigrasi. Itu ketentuannya dari imigrasi seperti itu guys ya. Terima kasih buat teman-teman di sana. Semoga cita-cita teman-teman segera terwujud, dan semoga bisa mendapatkan apa yang teman-teman impikan di sana, entah itu ke Australia, Amerika maupun ke Eropa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ya guys, tempatnya seperti ini. Sudah sunset, kita waktunya pulang. Beautiful banget.